adalah Kota Medan menyimpan banyak cerita tentang menjadi saksi bisu perkembangan majunya perkebunan di Pulau Sumatera. Dan ternyata semua sejarah ini tersimpan rapi di museum ini. Apa aja di dalamnya? Yuk Sobat Metap, kita lihat apa aja isi dari Museum Perkebunan Indonesia yang ada di Kota Medan di Jalan Brigjen Kapas. Ikutin aku ya. Nah Sobat Metap, ini kita sedang berjalan menuju museum yang ada di Kota Medan. Tempat di belakangku ada pesawat capung ya Sobat Metap. Pesawat capung yang digunakan untuk pemupukan ataupun penyiraman pestisida untuk perkebunan tembakau. Tempat di belakang juga punya lihat Sobat Metap. Dan di sampingku sebelah kiri ataupun tepatnya di belakangku seperti lokomotif kereta api ya Sobat Metap. Inilah halaman dari Museum Perkebunan yang ada di Kota Medan. Kita coba masuk ke dalamnya ya Sobat Metap. Lihat isi apa saja yang tersimpan, sejarah dan sejarah apa aja tentang perkebunan di Indonesia yang tersimpan di Museum Perkebunan Indonesia ini. Yuk ikutin terus. Yuk kita masuk lagi ke dalam gedungnya seperti apa. Halo Mbak. Boleh masuk dalam gedung ini ya Mbak ya? Bisa, boleh. Caranya gimana ya? Kita registrasi dulu di sini. Ya. Ya, nanti bayar tiket satu orang 8.000. Jadi tulis nama ya Mbak? Tulis nama. Bayar tiket. Nih Sobat Metap, tiket masuk di Perkebunan Indonesia yang ada di Kota Medan di Brigjen Kapas seharga 8.000 untuk siapa saja yang pengunjungnya ingin melihat informasi ataupun isi di gedung dari museum ini. Yuk kita lihat ke dalam seperti apa isi dari museum ini. Ikutin aku terus ya. Nih Sobat Metap, kita masuk di gedung Museum Perkebunan Indonesia Kota Medan. Yuk. Kita mulai dari sini. Nah, jadi ini ruangan pertama. Ini tentang- pintu masuknya ya. Ya, sejarah perkebunan. Di ruangan sini dan sejarah tentang bangunannya. Sejarah perkembangan. Tetap ya masih menganut dari bangunan lama ya Pak. Belum banyak direnovasi. Ngomong-ngomong si Mbak ini belum tahu, kita belum tahu Sobat Metap siapa dengan Mbak apa Oh ini? iya, nama saya Vika. Oh Vika. Udah lama bekerja di sini? Iya, udah 3 tahun. 3 tahun. Yuk kita lanjut Sobat Metap, apa aja yang ada di dalamnya ini dan sejarahnya seperti apa. Kota Medan memiliki museum perkebunan pertama kali di Indonesia yang ada di Medan. Apalagi Mbak? Nah, ini foto peresmiannya. Jadi museumnya baru beroperasi itu dari 2016. 2016 Ya. seperti prasasti yang di depan tadi ya Mbak? Ya, sama. Kalau untuk bangunannya udah dari tahun 1916. 1916. Satu abad lebih. Satu abadnya. Oh bangunannya udah lama ya. Tapi diresmikannya tahun 2016. Terus apalagi Mbak yang menarik yang ada di museum ini agar pengunjungnya tertarik untuk melihat museumnya seperti apa? Kalau di sini ada yang Yuk Sobat Metap, ikutin yang menarik dari museum ini seperti ini apa? ada tanaman-tanaman kebun. Terus di sini ada produk-produknya. Produk sawit, ada produk Oh ini produk sawit.
ekspor sawit ya. Ya, jadi sawit itu tidak hanya minyak goreng, bisa juga lilin, sabun, kosmetik juga bisa. Tidak ada kosmetiknya di sini. Itu kosmetik berbentuk Dari bahan sawit ya? Iya, sawit. Pastinya ada campuran yang lainnya juga. Bukan minyak aja ya? Iya. Minyak goreng, minyak palm oil, kosmetik. Sobat Metop, ternyata sawit bisa menghasilkan kosmetik dengan ramuan ditambah ramuan ya Mbak ya? Seperti apa ramuannya? Ada beberapa bahan kimia juga, terus nanti ada minyak sawitnya juga. Dicampur-campur ya. Dan artinya di renovasi jadi hasilnya seperti ini Sobat Metop. Lanjut Mbak, apalagi yang ada di sini Mbak? Kita ke ruangan sini ada tembakau. Nah ini yang bikin kaget. Wah saya Bikin saya pikir kaget. Sobat Metop hampir ya saya terkejut ya kan. Patung. Nah, ini patung pekerja tembakau. Seperti asli ya. Lihat nggak itu patung ternyata. Ini tembakau ya Mbak? Iya, ini tembakau di sini. Tembakau. Terus apa lagi? Nah, baru di sini ada pohon karet. Jadi ini bisa jadi spot instagramable, spot foto seakan-akan kita lagi di kebun karet. Bisa daerahnya seperti ini. Nah, jadi nanti dengan gayanya masing-masing. Oh, dia seperti menyediakan spot foto seolah-olah dia di kebun ya Mbak ya? Kita mau coba nanti seperti apa ya Sobat Metop hasilnya. Terus mana lagi? Sebelah sini. Kita lihat spot foto seperti apa. Ada harimau Sobat Metop. Jadi yang diminatin pengunjung ini apa saja ya Pak? Yang diminati itu pertama banyak spot fotonya, kemudian ada patung tadi yang bikin orang kaget. Kaget ya? Jadi itu bisa jadi edukasi juga. Ada daun tembakau yang mulai sejak Medan ini kan tembakau. Wisatawan sering nggak hadir di sini? Sering. Apalagi anak-anak kan, anak sekolah itu sering. Oh sering. Sobat Metop, tampak di belakangku dan di sekitarku spot-spot foto yang menarik untuk anak di kalangan anak milenial atau anak sekolah gimana Mbak? Iya, ini untuk anak-anak milenial nih, cocok untuk dimasukin ke sosial media. Anak sosial media ya Mbak. Nah, Sobat Metop, di museum ini ternyata ada berlantai 2 ya Sobat Metop. Kita juga mau lihat yang berlantai di atas. Namun di lantai atas kita wajib membuka alas kaki. Kenapa Mbak dibuka alas kaki? Karena untuk menjaga kayu dari lantai 2 ini kan masih asli, jadi supaya perawatannya lebih mudah dan tidak mudah rusak juga. Ternyata untuk perawatan dari kayunya Sobat Metop. Yuk, kita udah buka alas kaki, kita akan naik ke atas. Ikutin aku terus ya Sobat Metop. Aduh. Oh, untuk menjaga kayunya ya Mbak ya? Untuk menjaga kayu. Kita naik ke lantai 2 Museum Indonesia yang ada di Kota Medan, Jalan Brigjen Katam. Ini kita sudah berada di lantai 2 Museum Perkebunan Indonesia. Nah, pertama kali kita lihat ini apa Mbak? Ini ada furniture atau perabot dari batang kelapa sawit. Ini batang ya. Jadi tidak hanya buahnya yang bisa kita manfaatkan, batangnya juga bisa. Ini jadikan furniture tapi lembut ya? Iya. Ini Ini buat yang beratnya. Hiasan rumah. hiasan rumah. Terus Mbak itu catur ya? Catur iya. Jadi sawit juga nih, batang sawit. Dijadikan catur ya, caturnya gede banget. Terus Mbak mana lagi? Lanjut lagi ke sebelah sini. Ini ada tentang token perkebunan, mata uang
kebun itu punya mata uang masing-masing. Jadi kalau kita keluar dari perkebunan kita nggak bisa menggunakan uang yang kita punya di perkebunan ini ya. Tokennya. Token. Token. Kira saya token ini sebenarnya enggak. Token itu apa ya, Pak? Bahasa dari sananya sih, dan mereka Belanda menyebutnya token itu alat pembayaran. Oh, alat tukar. Ya, alat tukar. Alat pembayarannya. Sangat mantap ini. Token. Alat pembayaran tukar dalam urusan dagang lah ya, Mbak ya? Ya, untuk pembayaran gaji juga. Oh, pembayaran gaji. Terus Mbak, Kita ke sini. Ini kalkulator zaman dulu nih. oh, ini kalkulator ya? Ya, jadi masih besar seperti ini bentuk. Ini zaman dulu berapa tahun yang lalu ya, Mbak? Ini udah setelah merdeka sih ini digunakan. Setelah merdeka tahun 19 tadi masalah itu. Biasa. Terus di bawahnya Ini ini ada apa? mesin-mesin hitung juga. Mesin hitung uang ini. Kalau ini untuk apa namanya, mengukur suhu dan kelembapan udara. Oh itu ya? Kirain tempat macam buat kue gitu. Itu ada telepon ya? Ini telepon zaman dulu di kantor. Sahabat Metop mengulik dari sejarah-sejarah ini di masa lalu sebelum setelah kemerdekaan ya. Ternyata masih tersimpan rapi di Museum Perkebunan Indonesia yang ada di Kota Medan. Terus Mbak apa lagi Mbak? Kita masuk lagi. Ini ruangan pamer temporer, jadi bisa berganti setiap beberapa tahun. Jadi ini lukisan-lukisan dari komunitas sketsa. Jadi mereka biasanya itu sketch bangunan kumaran. Oh ini sketsa yang sebelum jadi bangunan di foto di sini. Langsung mereka gitu ada bangunannya langsung di sketch. Oh setelah ada bangunan baru Iya. dibuat sketnya. Ini yang melukisnya siapa nih? Ada nama-namanya. Mereka ini dari satu komunitas namanya Urban Sketcher. Dan yang di sketch mereka ini apa? Memang ada sejarahnya atau Ini gimana? kaitannya dengan perkebunan. Kalau ini ada pabrik kebun. Iya. Ini kebun Sophie Glory tahun 1970-an bangunannya. Oh ini kantor Sofindo ya. Sejarah Sofindo dari jalan yang sudah sebelum Medan juga ya Pak ya? Ini kalau ini alat angkut sawit di kebun. Ini kayak kereta api atau lokomotif. Berarti yang kereta api di depan sana itu Sama untuk angkut sawit, angkut tanda sawit. dan pesawat yang di depan Pesawat itu untuk menyiram tembakau. menyiram tembakau. Terus apalagi? Di sana. Kita masuk di ruangan sebelah kiri dan ini ruangan selanjutnya Sobat Metop. Nah, ini masih tentang tembakau. Oh ini Tembakau. Ini alat ukur untuk mengukur tembakau. kenapa diukur tembakau? Nah, jadi setiap daun itu punya panjang yang berbeda. Jadi dia harus dikelompokkan sesuai panjangnya. Nanti akan di packing dan dikirim ke Eropa sesuai dengan panjang. Sesuai dengan panjangnya. Jadi tembakau itu diukur dari panjang dia. Iya, dan lebarnya. Kalau dia lebar dan panjang, Lebih mudah nanti melinting. ya, harga Harga juga lumayan. pernah ya. Ya, kalau lebih bagus kan lebih mahal. Yang lebih bagus dari mahal yang panjang yang lebar atau Ya, belum panjang dan lebar. ternyata Sobat Metop tembakau dihitung dari lebar dan panjangnya ya. Jadi ini tempat ukurannya ya, ukurnya ya. Jadi ini ada tulisannya di baik, ya dipecah. Jadi kalau yang baik kan harus diukur di papan yang baik. Jadi kita langsung lihat. Jadi makanya semua pekerja ini perempuan. Nah, perempuan itu biasanya lebih hati dan lebih teliti. Inilah tempat pengukuran dari tembakau yang ada di perkebunan. Ternyata tembakau diukur juga Sobat Metop. Ini untuk ngelintingnya, meja linting. Tembakau. Ngelinting. Taruh di sini.
ya nanti biar dia berbentuknya. Di tembakaunya itu tadi. Ini sahabat metap, tempat melinting tembakau. Terus ini Ada miniatur bangsal. Jadi inilah yang untuk menjemur daun tembakau. Nah, di dalam bangsal ini dengan cara digantung. Jadi setelah panen dia harus dijemur dulu. dijemur miniatur seperti Seperti ini bentuknya. ini. Ya. Lalu tembakaunya diletakkan di dalamnya dia. Oh, digantung di Ya. dalam, bukan di. Kirain kita ini, Di luarnya. ternyata nggak di dalam Ya. miniaturnya ini ya, Ya. kerangkanya itu ya. Ini contohnya daun ini. Ini contohnya sobat metap. Daun tembakau deli yang dijemur di dalam bangsal pelayuan. Ini. Terus Ini apa? Ini tempat pembibitannya. Sebelum dipindahkan ke tanah, pembibitannya di sini. Dipindahin setelah bibit, pindahin ke tanah. Terus ini untuk kampung getah kayak dipakai. Ya, itu pupuk, jadi pupuknya ditaruh di sini sambil dipegang. iya. Sobat metop, dari pembibitan tempat penampungan getah dengan keadaan pupuk yang ada. Nah, kita masuk ke ruangan selanjutnya nih, ruangan di Museum Perkebunan Indonesia. Ini alat-alat juga. Oh, ini alat. Ya, ini di belakangnya ada timbangan. Timbangan sawit bisa, pokoknya dia sampai 15 kilo. Timbangan sawit per biji lah ini gitu ya. Iya, satu tangan. Satu. Pokoknya 15 kilo. 15 kilo dari sini lagi. Ini timbangan berapa tahun ya? Baru bisa. Ini Ini hasil hitung uang. mesin hitung uang. Dan sekarang kalau di bank juga sebetulnya hampir sama seperti itu. Jadi nanti uangnya dimasukin nanti dibuatnya berapa. Ini timbangan dari Shopindo ya Pak ya? Terus ini Ya, ini timbangan emas. ada timbangan emas juga. yang diletakkan di museum ini timbangan emas. Jadi sama. Timbangan emas. Sobat metop. Terus di depan ini Nah, ini ada juga termohidrograf. Jadi ini untuk mengukur kelembapan tanah. Jadi sebelum menanam sawit kita harus tahu dulu kadar kelembapan tanahnya. oke. Terus ini Nah, ini mesin hitung perangko. perangko ini Ya, juga. perangko gitu. Oh, mesin hitung perangko baru kita tahu. Perangko bisa dihitung melalui ini. Ini kalkulator mesin hitung manual. Jadi ini ada empolnya. Ketika kita putar ke depan, berarti dia tambah penjumlahan. Dia mundur ke belakang pengurangan. Kalau perkalian ditambahin ke depan kelipatannya. Seperti mesin tik, ya, seperti mesin tik. Ini sama mengukur temperatur tanah juga. Temperatur tanah kenapa diukur? Untuk sebelum menanam. Nah, suhunya kita harus tahu kelembapannya, keasamannya juga. Bisa diukur Melalui ini. Setelah sesuai dengan yang kita inginkan, baru kita tanam. Ya. Berapa suhu-suhunya ya? Ternyata berkebun itu pakai ilmu juga. Nggak bisa sembarangan. Nggak sembarangan yang tanam aja ya, Mbak ya. Terus Ini ini stempel. Jam logo. Nah, sekarang kan kecil, bisa Nah. kita bawa-bawa. Kalau dulu sebesar ini stempelnya. Cap logo ya. Terus ini radio. radio Radio untuk di gudang tembakau. Jadi pekerjaannya itu pakai itu. ternyata sobat metap radio zaman dahulu untuk pekerjanya ya, Mbak ya. Untuk hiburan lah. Untuk hiburan pekerja di perkebunan ini masih ada zaman berapa ini ya? Ya 40-an, 50-an. 40-an dan 50 tahunan untuk
hiburan untuk bekerja sambil mendengar musik. Wah, masih ada ya. Itu pakai baterai lah ya. Iya. Nah, sobat laptop, di mana lagi kita lanjutnya? Ada lagi yang menarik? Selesai. Udah dua lantai. 2 lantai yang di bawah Udah selesai. sepeda. Oh iya, sepeda ya. Sampai ada di luar satu lagi alat untuk timbangan tembakau sama mesin press. Nah, sobat laptop, ini kita tadi membuka alas kaki, ternyata lantai ini beralaskan kayu ya, untuk menjaga kelembapan atau menjaga dari tekstur kayunya. Kita dibuka dari alas kaki, memang lembut dan bersih. Yuk kita lihat ke bawah, ada satu bagian lagi yang belum kita lihat. Seperti apa? Ikutin aku turun ke bawah ya. Sobat meter, kita turun ke bawah. Memang sih kayu-kayunya, furniturnya cukup tertata bagus dan bersih untuk menghindari kontaminasi daripada alas kaki. Pengelola meminta pengunjung untuk membuka alas kaki. Memang dipegang, furniturnya bagus dan terawat. Yuk kita ke bawah. Nah, sahabat laptop, ini kita sudah di lantai bawah. Yang belum kita lihat satu macam lagi yang ada di Museum Perkebunan yang ada di Kota Medan, Jalan Brigjen Katamse. Mana ya, Mbak? Oh, di samping ya? Iya. Nah, ini timbangan untuk timbang tembakau, contohnya seperti ini. Nih, sobat laptop, timbangan untuk menimbang tembakau Ya, yang akan di packing. yang akan di packing ya, seperti di foto itu. Masih bisa nih, Bu, yang menimbang. Tahu aja ya. Aduh, janganlah alergi dengan timbangan. Ini Ini mesin press tembakau. Nah, jadi setelah dimasukin ke kotak packingan, jadi packingannya itu bal-balnya itu harus di press supaya ketat gitu ya. Supaya ketat. Nah, ini buatan Jerman. Nomor berapa ya? Belum tahu. Pak, kopi. Yuk kita ke dalam lagi, Ke kita lihat dalam sepeda. lagi, lihat apa, Mbak? Sepeda ontel. Sepeda ontel ya. Nah, yang biasa digunakan di perkebunan. Tidak jarang juga. Ini namanya daktiloskopi. Jadi daktiloskopi ini datang bekerja perkebunan, kuli kontrak bisa dibilang. Ini cap jari mereka. Biodata mereka asalnya dari mana? Dari Jawa atau dari luar Sumatera. Nah, mereka harus melakukan pendataan ini. Pendataan umurnya ada yang bahkan umur 18 tahun. Itu mereka udah kerja di kebun. 18 tahun udah bekerja ya. Tapi pakai sidik jari ya. Iya, harus pendataannya. Dan biasanya kalau mereka punya kasus kriminal itu dicatat di sini, dan biasanya kalau punya hutang juga dicatat di sini. Mereka sini. Terus kita lanjut. Sepeda ontel yang biasa digunakan di kebun. Sepeda Silakan. ontel. Ini ada pakai topinya. Pakai topi. Topi company. Jadi kita naik sepeda. Sobat laptop, inilah sepeda ontel di zaman kolonial Belanda. Sobat laptop, itulah tadi perjalananku di perkebunan Indonesia yang ada di Kota Medan, tempatnya di Jalan Brigjen Katamse nomor 53. Ikutin terus vlogku di Metop Medan, memang top.